Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, tak bilang ya, yang namanya perang akhir zaman itu ya menggunakan terus selawat, jadi ya doa yang dibawa Pak Rois itu nanti. Nah, sekarang ini pada tak ajarkan, sekarang ini di YouTuber ini malah pada ngawur semua spiritual itu, mengajarkan yang gak benar. Ya memang kalau hukumannya nanti kalau di kerajaan Pak Rois itu ya memang hukumannya sholat, gunanya itu untuk apa, untuk supaya radanya itu nggak diracuki Trisula-Weda. Kok nggak diracuki Trisula-Weda, nggak diracuki Dajjal, nggak manggil Dajjal. Jadi orang sholat itu ya nanti hari tuanya sekarang sampai hari tuanya itu ya enak, umurnya panjang-panjang. Makanya nggak ada orang buat salah hukum denda, kayak modal semua orang masyarakatnya kalau kayak gitu. Yang namanya keadilan Gusti Allah itu yang buat kerasupan, yang buat ulah itu ya diasingkan. Hukumannya itu suruh sholat, suruh zikir, suruh merangi dajjalnya, itu baru benar. Makanya nggak ada lagi aturan, nggak ada lagi kitab-kitab itu kalau Sadra Penilin itu Pak Rois. Ya kalau sekarang ini ya wanita tata harta itu ya tetap kecekek. Masyarakat yang kecil ini kecekek, yang merasa punya negara itu kecekek. Yang nggak kecekek itu orang hutan. Orang hutan aja masih diusik, dia nyari makannya aja, berburu tiap hari aja hutannya dihabiskan, akhirnya dia susah mau cari makan, mau berburu susah karena hutannya udah dihabiskan sama orang serakah ini tadi. Itu yang pernah dilihat sama Pak Rois. Namanya orang hutan itu ya hukumnya hukum rimba. Kayu yang besarkan bumi, ditebang mau dibuat rumah, ditangkap polisi, didenda. Nah ini terus hukum kayak mana? Jadi malah tambah sengsara orang kecil itu. Habis uangnya, kerjanya yang ngumpulkan uang itu, habis itu bayar denda. Di kerajaan atau di kehidupannya nanti nggak ada yang pakai denda. Polisi, pak tentara juga udah dibayar sama negara. Tegakkan nggak ada yang namanya denda-denda gitu. Model sekarang ini ya yang jadi pejabat tuh ya enak, makanya kaya pejabat, makanya diburu manusia, disekolahkan biar pintar biar pandai. Itu nggak seperti itu nanti. Kalau sekarang ya terserahmu, mau kecekek mau apa ya terserah, karena udah salah dari sononya tadi. Bumi ini semua orang itu berhak untuk menempati. Kalau nggak dirubah, nggak ada kata-kata damai, nggak ada kata-kata merdeka. Mau ibu kotanya dipindah ke Arab Saudi sekalipun ya sama aja. Orang disuruh kumpul di Bali aja nggak ada yang mau. Itu spiritual macam apa? Akhirnya buat carut marut, perbuatan maksiat dibiarin aja. Udah tahu, udah dikasih tahu sama Pak Rois, sama orang bodoh. Memang Pak Rois nggak sekolah, memang bodoh.
Tapi setahu Pak Rois itu nggak ada nabi yang bawa kitab. Oh, berdasarkan Al-Quran nggak ada. Berdasarkan kitab Injil nggak ada. Berdasarkan firman Tuhan nggak ada. Tuhan Yesus itu nggak ngajari seperti itu. Ya kehidupan zaman dulu sama zaman sekarang ini beda-beda tipis saja. Dajjal sekarang juga ada, iblis ada. Gusti Allah juga ada, Rasulullah juga ada, juga masih hidup. Rasulullah itu masih hidup. Makanya kalau Satria Penyingit itu muncul, spiritual, ilmu spiritual itu nggak ada gunanya. Nggak ada artinya belajar-belajar spiritual kayak gitu, nggak ada artinya. Makanya tanah Jawa itu nggak ada orang yang senang sama sekali kehidupan di tanah Jawa itu, ya hidupnya seperti itu. Mau mancing ke laut aja nyari spiritual, nyari dukun, nyari kiai. Mau bikin warung juga cari pelarisan, itu juga iblis. Yang bantu tuh iblis. Akhirnya apa? Cara kerjanya ini kayak mana? Ya perang, kuat-kuatan. Antara warung sini sama warung sini ini nanti sedot-sedotan rezekinya secara halus. Itu namanya manusia yang udah nggak ngerti tapi sok ngerti. Makanya orang Jawa itu keblinger semuanya. Itu loh. Sekarang kalian mau sadar apa enggak? Apa masa terpingit terus? Aku berani bersumpah. Yang titisan dewa itu kalau enggak ini orangnya, kalian cari. Sampai terbalik jidat kita ini enggak bakalan ketemu. Tapi kalau kalian itu orang pintar, orang normal, dikasih cuplian kayak gitu udah ngerti seharusnya, udah paham. Itu namanya orang pintar, bukan pintar keblinger. Terus ada lagi yang ngajarin di YouTuber yang nyeritakan Satria Penyingit. Satria Penyingit kalau ngaku berarti bukan Satria Penyingit. Ya ini orangnya yang komen-komen di kolom komentar itu. Kok bisa-bisanya nyeritain roh Satria Penyingit. Nah ini yang aku heran. Itu bukan roh Satria Penyingit, tapi malaikat Satria Penyingit. Iya, Kakang Kawah. Yang kalian lihat itu, iya. Jangan karena aku melihat abangku, ya toh. Terus kalian sebarkan, kalian nerawang aku melihat abangku, terus kalian sebarkan katanya roh Satria Penyingit. Gentayangan ada di mana-mana, kecuali aku lagi tidur Meraka Sukma, nah itu bisa. Tapi kalau ngaku kayak gini orang awam juga nggak ngerti masalahnya. Ini yang jadi masalah tuh di sini. Nah kalau kalian memang benar bisa melihat roh Satria Penyingit, itu orang-orang sakit darah tinggi itu bisa kalian obati tanpa makan berobat ke dokter. Orang-orang sakit kepala nggak sembuh-sembuh, orang sakit pinggang nggak sembuh-sembuh, itu arwah, itu juga roh, itu bisa nggak melihatnya. Karena anak mati itu, anak kecil yang mati itu, yang dibunuh sama induknya, sengaja nggak sengaja, kalau anak bayi itu gugur, lahir belum waktunya, mati, masih darah segini, walaupun udah 1 minggu itu udah ada penghuninya. Itu udah ada penghuninya. Dan itu kalau dikebumikan, kalau orang itu diplotot, bayinya masih
mau digugurkan, diplotot, bawa ke dukun bayi. Nah itu baru anaknya lumpuh karena raganya sakit, itu juga minta diobati. Nggak minta gendong orang yang sakit pinggangnya nggak sembuh-sembuh, karena di alam kubur itu bisa dibilang seperti ini. Ya Marobuka, siapa namamu? Kalau nggak punya nama terus gimana? Goblok. Ayo kalau berani protes di komen aku ini. Dajjal, ngomong-ngomong, Dajjal ada di Hong Kong, ada di Arab Saudi, ada di Palestina. Padahal Dajjalnya ada di tubuh Kadrun, ada di tubuh Harjito itu. Sama kayak perdebatanku yang di apa itu, yang di IKN Nusantara itu. Udah jelas Tuhan kita itu angin sama bumi. Nggak ada angin kita mati, nggak ada bumi juga mati. Kau bisa lari nggak dari angin ini? Bisa nggak hidup di bulan sana? Bisa nggak hidup di ruang angkasa sana? Makan apa? Kau mau bernapas pakai apa di ruang angkasa sana? Alammu ruang angkasa apa di alam nyata? Orang dibodoh-bodoh orang luar aja pada mau, itu namanya orang bego. Bego sok ngerti sikit-sikit penistaan agama, sikit penistaan agama. Sikit-sikit lapor polisi. Sedangkan polisi itu aja jenuh sama tugasnya, karena dia merasa memiliki tugas, sudah didikan dari awal itu tadi, ya mau nggak mau ya tetap dijalani. Kalau polisi itu komandannya ada yang dirasuki Dajjal, ya semua pengikutnya itu prajuritnya yang ngikut, entah salah entah benar yang ngikut. Kalau nggak benar pindahkan, itu yang diketahui Pak Rois. Makanya narkoba di mana-mana, maksiat di mana-mana, karena dimintai bulanan. Tapi mintain barang bukti, bukti apa orang disimpan rapat-rapat kayak gitu kok. Pernah Pak Rois melaporkan masalah narkoba ini, nggak ditangkap kalau perempuan. Tangkap denda. Nah, orang yang udah nggak dipakai itu ya baru tangkap denda. Udah didenda, lepaskan lagi, nggak dilaporkan ke publik, nggak dibawa ke Nusa Kambangan. Makanya kejahatan itu merajalela dari Sabang sampai Merauke. Nah, takut sih Pak Kapolseknya, takut sama Pak Jenderalnya, Jenderal Sambu bintang 2. Kalau bumi ini masih disekat-sekat, nggak usah mimpi negara Indonesia bisa merdeka. Nggak usah mimpi negara Indonesia akan jadi Pancasila, akan bisa mercusuar dunia, nggak usah mimpi. Mercusuar nuklir ya itu baru saya akui. Apalagi apa maning Pak Jokowi udah mengembangkan nuklirnya sekarang, alutsistanya, tunggu aja. Jadi tambang emas, nikel, batu bara, boksit, minyak bumi, minyak sawit, emas, tambang emas itu nanti akan jadi tanah lagi. Negara Indonesia negara minyak kita sendiri ya toh. Tapi harga minyak dilambungkan terus, naikkan terus. Nah itu kata mahasiswa itu ada benarnya juga. Ada benarnya juga, nggak ada yang nggak benarnya. Karena semuanya sekarang ini pada bingung ya. Nggak presidennya, nggak semuanya bingung karena Dajjal udah masuk ke tubuh manusia itu tadi.
Karena susuannya mau nggak mau ini harus diganti. Terus tahu Pak Rois itu seperti itu, mau nggak mau harus dirubah. Kalau nggak bisa Pak Rois nggak boleh ngomong kayak gini ya, yang rubah nanti alam semesta, yaitu nyata contohnya. Karena yang bikin ulah yang pertama kali yang bikin ulah ini ya di tanah Jawa, ya tanah Jawa yang dihujat. Penistaan agama yang ada di tanah Jawa kok, di publik kok, di bawah sini nggak ada. Al-Quran mau kalian kencingi, mau kalian bakar, mau apa itu hakmu. Kau sendiri yang nanggung dosa gitu. Jadi nggak ribet. Penistaan agama kalian gembar-gemborin. Pak Jokowi kalian bilang apa namanya ijazah aja kalian permasalahkan. Karena tujuan kadrun ini apa? Supaya presidennya itu dikuasai sama kadrun, mengizinkan kadrun itu tadi Islam khilafah ini tadi, Islam dajjal itu berkembang biak sesuka hatinya di muka bumi ini atau di Ibu Pertiwi ini. Nah kalau sempat itu terjadi yang hujat ya lagi-lagi ya alam semesta. Kalau orang awam itu bodoh, tolol, dikasih tahu nggak mau. Nah, rata-rata sekitar Pak Rois itu seperti itu, dikasih tahu nggak mau. Ya kabur, takut sama kenyataan. Kamu jangan berbuat maksiat kalau jadi laki-laki. Kamu jadi laki-laki macam apa kalau mau berbuat maksiat? Karena dosanya itu membunuh anak kandung sendiri. Yang jadi anak itu air mani bukan air susu. Nah, kabur. Kayak mana? Jadi satria pinjingan yang mana yang mau ditunggu? Satria pinjingan yang bawa Trisula Wedo yang lulus Wedo Jawa itu yang mana? Kayak Mas Pendi yang ngaku satria pingit harus berdasarkan tauhid, zikirnya nanti la ilaha illallah gitu. Ya sampai kapanpun kalian nggak bisa, nggak ngerti arti doa yang benar itu nggak ngerti. Oh doa ini untuk ini, doa ini untuk ini. Gitu. Contoh la ilaha illallah, la ilaha illallah itu caranya Kanjeng Nabi pertama dulu ngasih tahu manusia itu la ilaha illallah tiada Tuhan melainkan Allah. Jangan kau sembah sujud sama Tuhan Yesus, sembah sujudlah sama Allah. Itu ngomongnya seperti itu. Terus dibikin ayat la ilaha illallah dizikirkan, ayat modern nggak ketemu lagi. Karena semua ayat itu ada kekuatan gaibnya, ada rohnya. Kalau dizikiri. Itu caranya iblis nyesatkan manusia pura-pura jadi rasul itu ya kayak gitu. Coba kalau nggak percaya kalian zikir la ilaha illallah, iblis lah malah semakin senang. Karena sampai mati kalian sampai dikubur. Tetap nggak bisa ngenali doa itu tadi. Naruh doa itu nggak tahu. Makanya sampai ada ini orang Banyuwangi yang aku dengerin. Buat konten harta amanah di dalam banker. Tapi yang dibuat sama dia mendirikan bangunan apa itu? Candi. Nah bangunan candi itu apa artinya sih? Ngerti enggak kok berdasarkan buku? Sedangkan candi yang udah ada aja yang megah, yang sebesar itu punya Ratu Bilqis saja dimusnahkan kok mau dibangun lagi. Karena budaya apa sekarang? Coba direnungin. Mau melihat masa depan apa melihat masa lalu? Kerajaan Ratu Bilqis itu ya macam candi itu, ya candi Borobudur itu. Seperti itu. Kenapa kok nggak mau membuka
istana yang lebih baik lagi. Nah, masa lalu biarlah berlalu. Lihatlah masa depan. Mau pulang ke surga enggak? Mau pulang ke pintu 10 apa enggak? Apa mau semua tersangkut? Apa mau masih muja-muja Dajjal? Jadi agama itu untuk nyerang Dajjal. Kalau ada yang tahu kalian yang katanya hanya Allah yang tahu. Loh, kalian kenal Allah itu loh kiai yang kenalin. Yang ngajarin kiai. Contoh lah kayak cucu Pak Rois ini sama bapaknya diajari la ilaha illallah. Jadi nanti cucu Pak Rois itu bisa nyebut la ilaha illallah kenapa? Karena diajari sama bapaknya. Nah, akhirnya nanti tuanya jadi ada Tuhan lain kan Allah, dia ngerti kayak gitu. Tapi Allahnya yang mana, Dajjalnya yang mana, iblisnya yang mana, setannya ada di mana, Gusti Allah ada di mana, nggak ada yang ngerti. Loh, ini loh dilurusin. Itu loh Trisula Weda. Trisula Weda itu doa yang udah ada, dilengkapi sama kerajaan Allah. Jadi kalian zikir itu nanti timbulnya kodam. Makanya kalian disuruh mandi massal nanti di Bali sana. Kalau nggak duluan ditenggelamkan, kalau nggak duluan diluluh lantakan sama alam semesta. Kalian seneng toh? Kena bencana, bisa viral terus. Itu yang kalian tunggu kan? Ya syukur. Ya terserahmu, kalau mau, ya tak kasih tahu, nggak mau ya sudah. Mau nunggu satro pingit yang dipingit terus itu ya terserahmu. Aku mau ngomong cuman kalian sadar itu biar enak, biar nyaman. Nggak ada serang-serangan gaib lagi. Nggak ada surat-surat Yasin itu kalian bacakan, kalian tujukan sama orang. Karena itu kayak surat sesat itu. Kalau kalian bacakan sama almarhum, orang almarhum itu nggak bisa ngomong. Kalau ngomong pun kalian nggak terdengar. Nggak bisa mendengarin. Coba kiai itu dia bacakan surat Yasin kayak mana. Yang ngajarin itu loh. Kayak mana caranya kamu baca surat Yasin, Yasinan kalian tujukan sama almarhum. Nah, sekarang kalian baca seperti itu juga tujukan sama kiai yang ngajarin kamu. Kayak mana dia? Sehat apa mati? Sekarang dibalik kayak gitu, dites dulu, fakta enggak, nyata apa enggak, kata Pak Rosim. Sedikit lapor polisi, tangkap. Karena apa? Karena takut Dajjalnya tetap merajalela di negeri ini, di muka bumi ini. Ini perang akhir zaman, bukan lelucon. Iblis mau nggak mau harus dihancurin supaya nggak nyesatkan umat manusia. Itu gunanya Trisula Weda. Agama Islam yang berpedoman Trisula Weda itu seperti itu. Lihat masa depan, buang masa lalu, kubur bagus-bagus masa lalu. Nggak usah diajar-ajarkan ke anak cucu. Yang di alam jin ya nanti kita tetap kita rangkul, kita kasih makan, kita kasih sesaji, itu alam jin. Penunggu laut, penunggu gunung itu namanya ibu danyang, bopo danyang. Itu danyang atau jin. Danyang itu cara Jawa, jin itu cara Islamnya, cara Arab Saudinya. Cara Al-Qur'annya itu seperti itu. Jadi kitab suci Al-Qur'an itu yang sebenar-benarnya kitab suci, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur itu buku sejarah. Bisa nggak kalian sekarang ini melihat kenyataan? Bisa nggak? Bisa nggak jadi pejabat itu nggak nindas rakyatnya? Coba yang jadi Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri, yang jadi RT, jadi LU, RW, RK, RT, RK, RW, Kadus, Lurah, Camat, Bupati, Gubernur, Presiden itu suruh melihat matahari dulu.
Berani melihat matahari jadikan, nggak berani melihat matahari jangan. Kalau nggak belum disusun nanti, supaya nggak carut marut. Baru sholatnya yang seperti diajarkan Pak Ros itu. Yang namanya sholat itu sholat wajibnya dulu baru sunatnya. Jadi sholat itu ada pasangannya, sholat hajat, pasangannya sholat hajat, sholat isya itu pasangan isyaan dulu, sholat isya dulu baru sholat hajat. Sholat hajat itu bisa dilakukan di malam hari. Sholat subuh pasangannya sholat sunat 2 rakaat. Jadi kayak gitu. Jadi langsung dibawa bersamaan. Sholat duha itu pasangannya sholat luhur. Jadi sholat luhur dulu baru sholat duha. Pagi hari itu untuk kerja, enggak untuk sholat. Kecuali sholat jenazah. Artinya sholat jenazah itu biar arwah jenazah ini kita balikkan lagi ke bumi sama ke angin. Jadi tugas Pak Rois, tugas Satrio Penyenget itu yaitu tadi apa yang diajarkan kajian Nabi Muhammad ini tadi, bukan Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad ini tadi. Kalau Rasulullah zikirnya kan la ilaha illallah. Ini udah salah, jadi dibalikkan lagi sama kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Pak Rois itu nggak pernah kenalan sama kanjeng Nabi Muhammad, walaupun Pak Rois tahu bisa ngomong sama kakek Nabi Muhammad. Cuman Pak Rois itu nanya, kayak mana sih sebenarnya ajaran apa Islam itu? Nah, kakek Rasulullah ini apa ngomongnya? Bukan kenalan, mau tak nikahin sama jandanya Pak Rois atau anaknya Pak Rois, anak gadis Pak Rois, enggak kayak gitu kanjeng Nabi Muhammad itu. Kayak mana sih ajaran agama Islam itu yang sebenarnya? Jadi kakek Nabi Muhammad itu mandang lautan, itu matanya mandang gini sampai melotot. Baru neteskan air mata. Kakek Muhammad itu waktu ketemu sama Pak Rois, dia berdiri di tepi lautan. Nah, tepi lautan itu banyak batunya, anjir. Belakangnya itu padang pasir, padang gurun. Mana tuh cara menjabarkannya? Kakek Muhammad itu baru neteskan air mata. Hatinya baru ngomong, bukan cocotnya ini, hatinya ngomong. Gusti Allah Pak, kanjeng Nabi Muhammad itu, kakek Muhammad itu yang ngajarkan Islam, ngajarkan kebenaran. Kalau nggak tahu Islam, ngajarnya kebenaran kehidupan ini tadi. Dari mana kamu asalmu, dari kemana kamu pulang. Betapa bodohnya anak cucuku. Nah, kayak itu. Udah dikasih tahu kayak gitu, masih juga nggak tahu. Itulah ucapan kakekmu yang ketemu sama Pak Rois. Ya kalau kamu itu masih anak TK, mau belajar anak kuliah, ya sampai kebalik jidatmu kalau ngerti. Ini kalau orang-orang yang ngerti, melihat Pak Rois, nama Pak Rois itu ngerti. Walaupun dia nggak ngerti sejauh apa yang dimiliki Pak Rois. Bahkan hijab Pak Rois belum terbuka ini ngerti. Makanya yang nyesatkan kalian semua itu dukun sama kiai. Dukunnya udah kerasukan iblis, kiainya juga udah kerasukan sama iblis. Tapi kalau yang berteman sama jin enggak seperti itu. Yang benar-benar ketemu sama jin loh ini ya. Ada kok kawan Pak Rois. Bahkan dibilang guru lagi sama Pak Rois. Yang bisa diajak ngomong sama Pak Rois, namanya Bayu. Usianya sama Pak Rois ini lebih tua Pak Rois. Sekarang mungkin dia guru Pak Rois itu yang memiliki bersahabat, persaudaraan sama jin itu tadi. Masih 20 tahun mungkin sekarang.
Kalau dia marah manggil jinnya itu untuk ngobrak-ngabrik kota aja bisa. Cuman sekarang ini tujuannya untuk apa manggil keluarga kita yang di alam badan halus? Tujuannya ini untuk apa? Makanya gue bilang, bencana alam itu kalau yang anginnya lurus itu berarti leluhur dari golongan putih. Berarti kalian itu udah diracupin dajjal semua, itu dihancurkan sama kakek buyutmu yang jadi jin atau dadahnya. Dia tuh jijik melihat manusia yang suka membunuh anak kandung sendiri itu tadi karena perbuatan maksiat. Karena dajjal kalian panggil, kalian masukkan dalam tubuh. Kalau yang anginnya muter angin topan beliung, apa angin puting beliung itu Dewa Kansa. Di film aja ada. Bisa nggak kalian sekarang ngelawan Dewa Kansa? Kayak orang Bali itu pakai sapu gini. Emangnya apaan? Disapu. Tolak bala. Tolak bala kayak mana? Kalau perbuatan maksiat aja kalian biarin aja ya, tetap hancur lah tanah Bali kok gimana. Karena ini udah saatnya semuanya masuk Islam berpedoman Trisula Weda. Nah, nanti diceritain dari awal sampai akhir. Biar paham, biar ngerti. Apa sih artinya agama itu tadi? Untuk apa sih agama itu tadi? Ya kalau kalian masih mempertahankan pendirian kalian, ya rasakan sendiri bro. Ini kan akhir zaman, perang akhir zaman. Akan menuju jalan Kalasuba, akan menuju jalan keemasan. Ini Ibu Pertiwi, bukan suka-suka kita, bukan suka-suka Pak Rois. Ya memang kalau satria penyingkatnya Pak Rois sampai terbalik jidatmu nggak bakalan harta amanah itu dibagi-bagi. Kok gimana? Yang dipikirkan itu kayak mana supaya nggak ada pelacuran ini lagi? Kayak mana supaya kalian nggak berantem lagi? Kayak mana supaya bumi ini nggak diperjualbelikan? Semuanya berhak. Kita ini sama-sama anak cucu Adam. Kalian bisa melihat apa yang akan terjadi di depan sana? Kalian tahu? Tahu nggak? Zaman keemasan itu kayak mana? Itu kata Pak Soekarno itu benar. Karena Pak Soekarno itu waktu mau mengatakan buat Pancasila itu, Pak Soekarno itu bukan jati diri Pak Soekarno, itu leluhur yang masuk ke tubuh Pak Soekarno. Tapi sebelum Pak Soekarno dikuasai dajjal ya, Pak Soekarno dikuasai dajjal itu udah di usia sekian tahun kemudian. Itu kalau setahu Pak Rois ya, kalau diputar ulang yang dikasih tahu Pak Rois kayak gitu. Sebelum Pak Soekarno memiliki ilmu kebal tapi jadi Pak Soekarno dulu terjepit karena mikirin masyarakatnya, akhirnya dia melamun, merenung, lari nyari ilmu, ketemu sama Ratu Kidul yang golongan hitam. Jadi dia terjebak. Bukan Nyai Blorong, Nyai Blorong itu dari golongan putih. Nyai Blorong, Nyai Kantil yang di Cilacap, Nyai Blorong, Ratu Kidul, Kanjeng Gusti Ratu Kidul. Dewi Lanjar, Pandan Arum itu ada di apa sana? Di Jombang, Tebu Ireng. Pandan Arum aja jijik melihat manusianya. Melihat pawangnya yang jadi pawangnya Pandan Arum itu jijik melihatnya. Karena Pak Roy sudah pernah ketemu sama pawangnya Pandan Arum. Pura-pura jadi juru kunci cuman mengambil duitnya doang. Karena yang
puja-puja sama pawangnya itu ya pelacur, bukan pelacur, itu disadarin supaya nggak jadi seperti itu lagi. Kena pukul otaknya, kepalanya sama Pak Rois karena bantu istri Pak Rois yang Sinarwati yang udah kena narkoba itu. Siapa yang berani nangkep Sinarwati yang udah kena narkoba itu? Itu ilmunya seperti Gunung Semeru susun 1000 juga itu. Yang bisa numbangkan cuma Pak Rois itu. Makanya guru spiritual kiainya dari Sabang sampai Merauke itu Sinarwati. Sampai Aceh itu. Aceh sampai Papua. Lintas timur, lintas barat itu ditembus semua sama dia. Kalimantan pun didatangin semua. Cuman mau cari obat sama untuk bunuh Pak Rois. Udah dibilang dulu sama Pak Rois kalau Pak Rois ini anak dewa, titisan dewa. Kau mau lari kemanapun membunuh Pak Rois, suamimu ini nggak bakalan bisa karena suamimu ini titisan dewa. Makanya dukun itu banyak yang ketipu. Nerawang Pak Rois ketipu. Nggak tahu. Kalau kata Maya Karlia, Satrio Penyinget itu dilindungi sama para leluhur. Karena ngeroyok Pak Rois turun yang dari kayangan. Royok mutiar gue mati gue. Makanya banyak dukun kiai di Pekanbaru ini yang membahayakan orang banyak itu satu persatu mati. Nggak berguna. Menyesatkan orang awam. Orang awam seharusnya kerja, cari makan. Nah, itu dibuat kesurupan, dibuat sakit, nanti lari ke dukun. Rumah tangganya dirusak, nanti lari ke dukun. Yang suka ngerusak pagar ayu kan kayak gitu. Padahal yang rusak pagar ayu ini tadi ya muridnya dukun sama kiai itu tadi yang udah membuat pengasihan-pengasihan itu tadi. Makanya kalau orang rusak pagar ayu itu senang panen raya dukunnya sama kiainya. Orang kerasupan juga kayak gitu, panen raya dukun sama kiainya. Ya nanti kalau udah masuk Islam berpedoman Trisula weda rakanggo gawe kayak ilmu-ilmunya Harjito, Hendro Yono itu enggak ada. Nur Wahyudi itu mau itu yang aku bilang manusia dajalnya itu yaitu dajalnya itu. Makanya itu bukan Gusti Allah itu bukan angin, bukan bumi. Itu ciptaannya. Nah, itu dajalnya itu. Ya kalau angin sama bumi ini bukan Gusti Allah kita yang dimaksud di agama itu. Ya doa innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk apa? Aku hidup karena Allah, aku mati kembali sama Allah, ragaku balik ke tanah, sukmaku kembali ke angin. Coba diwadarin semua, bisa nggak kalian? Ya kalau kiaimu seperti Nur Wahyudi, ayo bagusan kayak minum air maut atau ditenggelamkan di bumi, dan nanti anak cucu Pak Rois, saudara-saudara Pak Rois yang ngikut Pak Rois itu biar nyaman, tentram. Udah nggak ada lagi yang seperti itu. Ya kita akuilah memang angin ini yang hidupin kita. Kita bisa bernapas karena angin kok. Kita bisa minum karena air kok. 4 elemen itu ya angin, air, cahaya. Cahaya itu Nur Muhammad, kegelapan malam itu alam roh. Nah itu baru benar. Nah api sama cahaya apa bedanya? Coba kau masuk ke dalam gua. Cari api di dalam gua, bisa nggak? Masuk ke dalam air, ke laut. Ada nggak di dalam laut itu api? Nggak ada. Cahaya ada. Bisa hidup cahaya di dalam air. Coba senterkan dalam apa itu? Di bawah laut. Hidup. Api. Bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup, tak kasih ini. Karena nggak ada angin. Kayak gitu.
mau bawa oksigen, ya. Lucu, lucu kalian. Bodoh ngaku pintar. Bukan Satrio Piningit bisa bilang ini bukan Satrio Piningit yang asli, ini bukan boy. Jangan percaya kalau ada yang ngaku Satrio Piningit, nah itu udah salah. Pak Roy saja kepengen ketemu kok, siapa sih yang pengen ngaku Satrio Piningit? Karena Pak Roy juga ngaku Satrio Piningit, orang ngaku itu bebas. Gitu loh. Kalau Pak Roy lah melihat ada orang ya kan yang bakar Al-Quran, ya bakaran baik buat lagi yang banyak. Kenapa harus penistaan agama? Kok bikin keributan aja. Lagi pula Al-Quran juga nggak ada apa-apanya ya. Buktinya presiden semuanya itu Pak SBY semua yang jadi presiden disumpah sama Al-Quran juga nggak ada apa-apanya, juga masih korupsi. Para pejabat polisi semuanya di sumpah Al-Quran ya tetap melenceng buktinya. Coba kalau disumpah sama Pak Rois, disikiri, ditirakatin, kalau nggak meledak raganya mati berani berbuat seperti itu. Kalau udah disumpah itu nggak ada ampunan. Sumpahnya Allah yang sebenar-benarnya. Bukan Allah penistaan agama. Agama siapa yang dinista? Menghina agama ya sama aja menghina diri sendiri. Menghina orang lain ya sama aja menghina diri sendiri. Terkecuali hinaannya ini hinaan ditujukan sama orang-orang yang tersesat supaya dia itu sadar. Kalau kita ini sama-sama anak cucu Adam. Belajar-belajar bela diri pencak silat itu untuk apa? Kalau nggak untuk ngerampok, kalau nggak untuk mukulin orang. Untuk jaga diri siapa yang dijaga? Coba kalian hidupnya di tengah hutan sana. Saya mau berantem sama siapa? Sama angin, sama alam semesta yang ngono. Tuh Gunung Merapi tuh diajak pencak silat. Angin puting beliung tuh dijotosin sana, diajak pencak silat. Hot nggak gitu. Kasihan. Sampai kapanpun nggak akan pernah negaramu ini jadi mercusuar dunia. Berani menentang omongan Pak Rois nggak bakalan bisa. Bocit Mikel yang diimpi-impikan Pak Jokowi itu nggak bisa mercusuar dunia. Tanpa Trisula Weda. Tapi ya itu tadi. Bendera merah putih itu milik sedunia. Tapi yang dibilang merah ini benar-benar menghancurkan Dajjal. Memusnahkan Dajjal. Bukan memusnahkan yang baik. Kalau Kadrun itu kan hanya pura-pura baik. Nah buktinya orang divaksin. Waktu orang rame-rame divaksin ini, Pak Rois lihat, Pak Rois jalan kaki dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Pak Rois baru naik mobil udah nyampe Lampung. Masjid ditutup rapat-rapat. Bahkan orang mau kencing singgah di masjid aja nggak bisa. Ya pas seperti yang dibilang Kiai itu. Mau kencing aja bayar. Semua ini uang, yaitu tadi iblis, Kiai iblisnya itu. Ya buat apa botsit, buat apa ini? Kok mesti malah enak di Pekanbaru Riau, bebas. Nah, anak-anak muda ini tadi udah diracuni sama Dajjal itu tadi, sama Kiai-Kiai Dajjal itu tadi. Ya akhirnya ada juga satu-satu tapi nggak semuanya. Masjid ditutup rapat-rapat. Masih ada yang dibuka. Banyak Pak Rois itu jumpai kadrun-kadrun itu.
yang dalangi pelacur-pelacur ini tadi. Jadi pelacur itu dibagi-bagi sama dia. Makanya iblis itu dibuat pengasihan. Tapi begitu pelacur ini nanti kejatuhan hukum karma, nggak ada yang bisa ngobatin. Berarti saudaramu yang jadi pelacur itu nggak sadar apa yang dilakukan, nggak sadar akan celakanya di depan sana nanti. Makanya banyak saudara-saudaramu yang jadi kupu-kupu malam, yang jadi apa itu, jadi korban. Karena Siti Hawa dulu bisa makan buah koldi ya gara-gara perselingkuhan kayak gitu di pintu 10 sana. Dibilangin malah ngikutin kata-kata kadrin. Coba kalian sholat besok puasa ini Pak Roy ajarin. Tapi kalau diajarin Pak Roy juplian memang bisa kalian jalanin. Enggak kalian terima Trisula Weda, resikonya nanti di hari tuamu kau akan tersiksa kalau enggak diambil semuanya. Jadi jangan merasa hebat, jangan merasa bangga kalau udah diajarin Pak Roy sebelum Trisula Wedanya kerajaan Allah kalian terima. Tapi kalau untuk menyelamatkan diri untuk sekarang ini dari kekejian Dajjal, dari kekejiannya 212 PKI itu nggak apa-apa. Kalau untuk menyelamatkan itu supaya nggak divaksin lagi, ya, supaya nggak kerasupan lagi. Jadi kalau masih ada yang kerasupan, telepon Pak Rois, tulis di kolom komentar ini. Karena HP ku ini nggak bisa untuk ngupload video panjang, ya nanti dilanjutin di video yang lainnya. Sekarang yang perlu-perlu aja. Kalau tak buka semuanya, aku nggak maunya apa? Kenapa? Ngerti? Sebelum kalian ngumpul, terutama bisa sepuhnya ini, kalau memang benar Pak Rois ini. Tapi Pak Rois juga nggak mau diatur sama siapapun, aku nggak mau. Diceramai Pak Rois, dibantah omongan Pak Rois, aku nggak mau, tak batalin. Karena aku nggak sekolah. Aku membuka kitabku, aku melihat masa lalu, masa depan ini nggak bisa diganggu. Makanya aku mau, ini Maya Karlia yang ngomong. Aku ngomong sama Maya Karlia, karena yang dari Kayangan insya Allah juga aku sama Maya Karlia. Baru Maya Karlia cerita sama orang, tapi jangan ganggu keluargaku. Aku mau hidup tenang, nyaman, tentram. Aku kepengen hidupku seperti keluargaku yang di Kayangan, penuh kedamaian. Itu bapak yang di Kayangan seperti itu. Nah, kalau Dinda ngerti videoku ini, kalau memang benar Dinda itu ngakui kita sama-sama dari Kayangan, dengerin kata-kata Mas. Kita nggak perlu berambisi mau jadi presiden, memang nggak perlu. Kita tujuannya pulang ke Kayangan. Biar nggak reinkarnasi lagi. Yang sebenarnya ya Din, kita ini yang cukup kita ajarkan itu ajaran yang dibawa sama Mas ini. Itu untuk adik, untuk keluarga besar kita. Yang lain, saudara-saudara kita yang lain, karena itu juga sama-sama anak cucu Adam. Kalau mau ngikut ya kita ajak, kalau nggak mau ngikut ya udah terserah. Itu akan diurus sama alam semesta lagi sendiri. Percuma Dinda ngegembar-gembor ngomong-ngomong kayak gini ngajarin sama orang lain, itu percuma. Kalau orang itu nggak mau buka hati. Gitu loh Din. Benahi dulu kita ini Din. Kita ini dibenahin dulu. Mas, Dinda, sama keluarga Pak Mas ini. Keluarga kita itu yang udah dititipkan sama Pak Rois selama ini.
Itu kita benahin dulu. Jadi aku sama Dinda ini benahin diri dulu. Ah, baru nanti akan menyebar lagi yang lain kayak gitu, Din. Jadi harta amanah itu nggak perlu kita itu seperti nggak perlu, Din. Nanti akan diantarkan sendiri. Yang dititipin itu. Kalau enggak dia akan dihancurkan sama alam semesta sendiri. Ada yang ngurus sendiri, Din. Tapi kalau aku sama Dinda aja masih berpisah kayak gini. Ya nggak bisa, Din. Karena artinya dulu ya kayak gitu. Gara-gara makanya kita lahir ini dipisahkan itu ya itu melambangkan Siti Hawa makan buah koldi jadilah raga jadilah bumi ini. Nah seperti itu. Siap nggak siap kita harus bersatu gitu loh, Din. Kita menikah. Asal aku sama Dinda itu sama-sama suka. Kita kirim doa sama para leluhur. Kirim doa sama bumi dan langit. Itu udah sah, Din. Baru kita mengucapkan syahadat. Nggak harus disaksikan sama kiai, sama harus mengucap sama kiai, harus dinikahkan sama kiai. Enggak, Din. Ada pernikahan itu nggak ada perceraian, Din. Namanya belahan jiwa itu ya tetap belahan jiwa. Nggak ada yang kata-kata perceraian itu. Makanya umat Islam sekarang ini, Din, habis nikah cerai, akhirnya jadi korban anaknya. Sampai wali nikahnya aja, wali najabnya aja kata kiai, ini kata kiai ya, yang dijumpai sama Pak Rois. Kalau nggak orang tuanya yang jadi wali, itu nggak sah, akan berbuat zina sampai keturunannya. Sampai selamanya itu akan zina dia. Nggak ada yang namanya zina itu. Coba kan dipelajarin lagi. Kalau orang itu yang melonte, orang itu yang menggauli perempuan lain selain istrinya, jadi anak, siapa yang akan jadi walinya ini nanti? Walinya anaknya ini. Sementara dia nggak ngerti bapaknya siapa. Jadi perempuan yang suaminya itu cuman atas nama doang. Cuman yang gaul ini tadi orang lain atau tetangganya. Atau orang jauh. Contoh kayak pelacur itu aja hamil. Nggak tahu siapa bapak anaknya ini. Jadi itu cuman pinter-pinteran kiai aja jawabnya. Tapi yang nyatanya nggak seperti itu. Dinda harus tahu ini. Benahi dulu kita, benahi dulu keluarga kita, benahi orang-orang yang mengikut kita. Yang lain nggak usah dipaksa. Dinda aja sekarang mau ketemu sama Mas aja. Takut suruh nelpon aja takut. Kalau presiden ini, kalau yang dikasih tahu sama Mas ya, seluruh presiden, enggak presiden Indonesia aja, seluruh presiden di muka bumi ini akan dilebur sama Gusti Allah itu, sama alam semesta ini. Jadi di anak cucu kita nanti nggak ada gembel-gembel jalanan itu nggak ada. Jadi semuanya itu sama. Harus kerjasama, harus menghancurkan iblis ini tadi. Gitu loh. Ya kalau masih ada negara Indonesia, negara Cina, nah ini akan tetap perang terus. Karena udah disekat ini tadi, yang sana tanahnya padang pasir. Sementara dia ya tetap harus nyari makan yang bisa dimakan. Kalau enggak ya perang. Itulah kerajaan semut. Jadi nanti Mas buka semua, Mas kasih tahu kejadian masa lampu, masa lalu sama masa depan, nanti Mas kasih tahu. Nah, Mas dongeng kayak gini Dinda yang dengerin. Dinda tulis.
Dinda rekam. Nah, baru biar didengarin orang banyak. Nggak apa-apa. Yang mau ikut. Yang nggak mau ikut, yang mau tetap membunuh anaknya, ya biarin aja. Alam semesta din yang ngancurin. Kenapa di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu binatang kok diselamatin? Ini apa artinya? Ini nanti dijelasin semua. Biar tahu asal-usul binatang itu. Jadi jangan dilarikan, kebenaran hanya milik Allah. Sedangkan kalian aja, Allah aja nggak ngerti. Yang bilang ngomong kebenaran hanya milik Allah itu ya dari Jawa Barat. Kalau nggak percaya boleh tes, lari ke Makassar. Lari ke Jawa Timur, lari ke Bali. Ada nggak yang ngomong kebenaran hanya milik Allah? Nggak ada. Itu ada dari ajaran yang kenal kayak gitu, itu dari pondok pesantren. Lari ke pelosok-pelosok sana. Ada nggak yang ngucapin? Pokoknya luar Jawa lah ya. Ada nggak yang ngucapin kebenaran hanya milik Allah? Nggak ada. Terkecuali orang-orang pondok pesantren. Membaca tulisan Arab dibilang belajar ngaji. Itu udah salah. Orang sekolah 1, 2, 3 membaca, belajar menghitung itu juga bagian ngaji. Namanya ngaji itu belajar yang kita nggak ngerti, itu baru benar insya Allah. Memang aku nggak sekolah nih. Udah nanti dilanjutin di video yang lain. Sampai Dinda berani nelpon Mas. Assalamualaikum. Mas nggak peduli sama pemerintah. Nggak ada urusan Mas sama pemerintah. Mas ada urusan sama Allah dan para leluhur. Supaya Mas nggak jadi anak durhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.